Tega kamu, Mas, memakai uangku untuk berselingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain. Sari berdiri di ambang pintu rumah kayu itu dengan satu tas besar di tangannya, napasnya terasa berat meski pagi masih muda. Udara desa yang biasanya menenangkan kini terasa berbeda, seolah ikut menahan langkahnya. Di balik senyum yang ia paksakan, ada gemetar yang tak ingin ia perlihatkan kepada siapapun, terutama kepada lelaki yang selama ini ia panggil suami. Ia menoleh ke arah dapur, tempat suaminya duduk sambil menyeruput kopi, bersikap seolah kepergiannya hanyalah rutinitas biasa. Tak ada pelukan panjang, tak ada mata yang berkaca-kaca. Hanya kalimat singkat yang terdengar dingin, menyuruh Sari hati-hati di jalan dan rajin mengirim uang. Kata-kata itu menusuk pelan, namun Sari memilih menelannya bersama air liur yang terasa pahit. Di dalam hatinya, Sari menyimpan sejuta harapan. Ia membayangkan rumah yang kelak berdinding tembok, halaman yang luas, dan kehidupan yang tak lagi dihantui utang. Ia percaya, setiap tetes keringatnya di negeri orang akan berubah menjadi kebahagiaan bersama. Keyakinan itu membuatnya berani melangkah, meski hatinya terasa ditinggal di belakang. Langkah Sari menuju mobil travel terasa berat, seperti setiap pijakan harus ia bayar dengan perasaan. Tangis ibunya pecah di halaman, memeluknya erat seolah tak ingin melepas. Sari memejamkan mata, menghirup aroma tubuh ibunya dalam-dalam, mencoba menghafalnya untuk hari-hari panjang yang akan ia jalani tanpa keluarga. Ketika mesin mobil menyala, Sari menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang ia tinggalkan bukan hanya bangunan sederhana, melainkan seluruh hidup yang selama ini ia kenal. Ia berharap kepergiannya akan memperkuat ikatan, bukan justru membuka celah bagi kehancuran yang belum ia sadari. Perjalanan menuju bandara dilalui dalam diam. Sari menatap keluar jendela, melihat sawah, pepohonan, dan jalanan desa menjauh perlahan. Setiap meter yang dilalui terasa seperti benang tak kasat mata yang ditarik dari dadanya, membuatnya sesak namun tetap bertahan. Di ruang tunggu bandara, Sari duduk sendirian. Ia menggenggam paspornya erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan di tengah ketakutan. Dalam benaknya, ia berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, ia akan kuat, ia akan bertahan, demi masa depan yang ia impikan. Saat namanya dipanggil untuk boarding, Sari berdiri dengan langkah mantap yang dipaksakan. Ia melangkah menuju pesawat dengan mata berkaca-kaca, meninggalkan tanah kelahirannya bersama doa yang lirih. Ia tak tahu bahwa kepergian itu bukan hanya awal perjuangan, melainkan awal dari luka panjang yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Pesawat yang membawa Sari mendarat di Taiwan saat malam hampir menelan seluruh langit. Cahaya kota terlihat asing, dingin, dan terasa begitu jauh dari hangatnya desa yang baru saja ia tinggalkan. Saat kakinya menginjak bandara, dadanya mendadak sesak bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran bahwa mulai saat itu, ia benar-benar sendirian. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang harus dijalani dengan mata terbuka. Bahasa yang tak ia pahami, wajah-wajah asing yang tak tersenyum, serta aturan kerja yang keras membuat Sari sering menangis diam-diam di sudut kamar sempitnya. Setiap malam, setelah tubuhnya terkulai lelah, ia menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusannya ini benar. Pekerjaan itu menguras segalanya, tangannya kasar, punggungnya pegal, dan waktu seolah berjalan tanpa ampun. Ia bangun sebelum matahari muncul dan tidur saat tubuhnya sudah tak sanggup berdiri. Namun di sela rasa sakit itu, Sari selalu mengingat satu hal, alasan ia datang ke negeri ini adalah keluarga dan masa depan. Setiap menerima gaji pertama, tangannya gemetar saat menghitung uang itu. Jumlahnya terasa besar dibandingkan apa yang pernah ia pegang sebelumnya. Tanpa ragu, sebagian besar langsung ia kirimkan ke Indonesia. Ia membayangkan wajah suaminya yang tersenyum bangga, rumah yang perlahan diperbaiki, dan kehidupan yang sedikit demi sedikit menjadi lebih layak. Namun, di balik transfer uang yang rutin, jarak mulai terasa ganjil. Telepon dari suaminya semakin singkat, pesannya tak lagi panjang seperti dulu. Jika Sari bercerita tentang lelah dan rindunya, jawabannya seringkali datar, seolah perjuangan itu adalah kewajiban yang memang harus ia jalani. Malam-malam menjadi saksi kesetiaan Sari pada pilihannya. Ia duduk di ranjang sempit, menatap foto pernikahan yang mulai pudar warnanya. Dengan suara pelan, ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Baginya, lelah hanyalah harga yang harus dibayar untuk mimpi besar. Tahun demi tahun berlalu, dan Sari berubah menjadi perempuan yang lebih kuat.
Ia belajar mengeras tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Setiap kesedihan ia lipat rapi, setiap air mata ia simpan agar tak terlihat oleh siapapun. Yang ia tunjukkan hanya senyum dan keteguhan. Di tengah kesunyian negeri orang, Sari tak menyadari bahwa kesabarannya sedang diuji perlahan. Ia terus bekerja, terus menabung, dan terus percaya. Tanpa ia ketahui, benih pengkhianatan mulai tumbuh jauh di tanah yang ia sebut rumah, menunggu waktu untuk menghancurkan keyakinan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Waktu berjalan seperti roda yang tak pernah berhenti, dan Sari ikut berputar di dalamnya tanpa sempat menoleh ke belakang. Rutinitas kerja yang keras perlahan menjadi bagian dari hidupnya. Ia tak lagi menghitung hari, melainkan menghitung target, berapa yang harus ia kirim, berapa yang harus ia simpan, dan berapa lama lagi ia harus bertahan jauh dari rumah. Setiap bulan, dengan ketepatan yang nyaris tanpa celah, Sari mengirimkan uang kepada suaminya. Ia tak pernah menahan, tak pernah bertanya terlalu banyak. Baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga, dan ia memilih menjaga pondasi itu meski jarak menggerogotinya dari hari ke hari. Di dalam hatinya, ia yakin uang itu digunakan untuk membangun masa depan bersama. Saldo tabungannya perlahan tumbuh, angka demi angka bertambah seperti mimpi yang mulai berwujud. Dari ratusan juta, menjadi miliaran. Setiap kali melihat angka itu, dada Sari bergetar, bukan karena serakah, melainkan karena bangga. Ia merasa pengorbanannya tidak sia-sia, bahwa setiap luka di tubuhnya telah berubah menjadi nilai yang nyata. Namun kepercayaan sering kali berjalan sendirian. Percakapan dengan suaminya semakin terasa hambar. Tak ada lagi cerita panjang, tak ada rindu yang mengalir dari seberang. Jika dulu suara di telepon terasa hangat, kini terdengar seperti kewajiban yang harus dipenuhi sesekali. Sari memilih tak curiga. Ia mengubur setiap keganjilan dengan alasan kelelahan dan jarak. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa laki-laki memang tak pandai merangkai kata, bahwa cinta tak selalu harus diucapkan. Dalam kesunyian itu, ia tetap setia pada suaminya, pada pernikahannya, dan pada harapan yang ia rawat sendiri. Malam hari menjadi satu-satunya waktu di mana Sari berani jujur pada perasaannya. Ia duduk memeluk lutut, menatap layar ponsel yang sunyi, lalu menutup mata sambil berdoa. Ia meminta satu hal sederhana, agar pengorbanannya tidak dikhianati, agar pulangnya kelak disambut dengan kejujuran. Di tempat kerja, rekan-rekannya sering bertanya mengapa Sari begitu keras pada dirinya sendiri. Ia hanya tersenyum, tak pernah menjelaskan. Baginya, kesetiaan bukan sesuatu yang perlu diumbar, melainkan sesuatu yang harus dijaga meski tak ada yang melihat. Tanpa ia sadari, uang yang ia kirim dengan penuh cinta telah mengubah segalanya. Bukan hanya kehidupan di rumah, tetapi juga cara pandang orang yang ia percaya sepenuh hati. Di kejauhan, Sari terus bekerja dan menabung, sementara di tanah kelahirannya, kepercayaan itu perlahan mulai retak diam-diam, tanpa suara. Tahun-tahun berlalu tanpa Sari benar-benar menyadarinya. Wajahnya menua perlahan, bukan karena usia, melainkan karena beban yang ia pikul sendirian. Di balik rutinitas kerja yang semakin mapan, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Kesepian itu ia simpan rapat, seolah menjadi rahasia yang hanya boleh ia rasakan sendiri. Setiap pagi, Sari bangun dengan alarm yang sama, mengenakan seragam yang sama, dan berjalan di lorong yang sama. Dunia di sekitarnya terasa bergerak cepat, sementara hatinya tertinggal jauh di Indonesia. Ia sering membayangkan suara ayam berkokok, aroma tanah basah, dan senja di depan rumah, hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia rindukan sedalam ini. Panggilan telepon dengan suaminya kini lebih sering berakhir dalam keheningan. Sari yang banyak bercerita, Sari yang bertanya, sementara di seberang hanya ada jawaban seperlunya. Ia merasa berbicara pada dinding yang sopan, bukan pada lelaki yang dulu berjanji akan menjaganya. Namun lagi-lagi, ia memilih diam, takut pikirannya sendiri mengkhianati pernikahan yang masih ingin ia pertahankan. Di kamar sempitnya, Sari menyimpan benda-benda kecil yang menjadi penghibur. Foto pernikahan, surat dari ibunya, dan catatan tabungan yang ia tulis dengan rapi. Setiap melihatnya, ia menguatkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini akan terbayar lunas saat ia pulang nanti. Rekan-rekan kerjanya sering mengajak Sari bercanda, keluar bersama, atau sekadar berbagi cerita. Ia ikut tersenyum, ikut tertawa, namun tak pernah benar-benar membuka diri. Ada dinding tak kasat mata yang ia bangun sendiri,
menjaga perasaan agar tetap fokus pada tujuan, meski itu berarti menahan luka lebih dalam. Malam adalah waktu paling jujur bagi Sari. Saat semua lampu dipadamkan dan suara kota mereda, air matanya jatuh tanpa perlu ditahan. Ia menangis bukan karena lelah bekerja, melainkan karena rindu yang tak tahu harus disampaikan kepada siapa. Doanya selalu sama, memohon kekuatan agar hatinya tidak rapuh sebelum waktunya pulang. Kesepian itu perlahan membentuk Sari menjadi perempuan yang lebih pendiam dan berhati-hati. Ia belajar bahwa tidak semua rasa perlu diungkapkan, dan tidak semua kesetiaan mendapat balasan. Namun ia tetap bertahan, karena ia percaya bahwa kesabaran adalah bagian dari cinta yang paling murni. Tanpa ia sadari, kesepian yang ia sembunyikan sedang menempa jiwanya. Ia belum tahu bahwa semua rasa sepi, diam, dan luka yang ia kumpulkan akan menjadi bekal ketika kebenaran akhirnya datang menghantam hidupnya, keras, tak terduga, dan tanpa ampun. Tahun ke-9 di Taiwan datang tanpa tanda, seperti hari-hari sebelumnya yang berjalan monoton. Sari baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia mengabaikan, mengira hanya pesan salah kirim. Namun hatinya bergetar saat membaca satu kalimat singkat yang terasa begitu asing dan mengganggu ketenangannya. Pesan itu tidak panjang, hanya bertanya apakah benar Sari adalah istri dari lelaki yang kini tinggal bersama perempuan lain. Jantung Sari berdegup kencang, telapak tangannya dingin. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap maknanya berubah, berharap pikirannya saja yang terlalu lelah hingga salah menafsirkan. Ia mencoba menelepon suaminya malam itu. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya diangkat. Suara di seberang terdengar gugup, berbeda dari biasanya. Ketika Sari menanyakan kabar dengan hati-hati, jawaban yang diterimanya pendek dan terburu-buru, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan lain mulai berdatangan. Dari tetangga, dari kenalan lama, dari orang-orang yang bahkan jarang berhubungan dengannya. Potongan-potongan. Cerita itu menyatu menjadi satu kenyataan pahit, suaminya berselingkuh, dan bukan sekadar main-main. Lelaki itu telah menikah lagi, menggunakan uang yang selama ini Sari kirim dengan penuh kepercayaan. Anehnya, Sari tidak langsung marah. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Ia hanya duduk diam di ranjang sempitnya, menatap dinding putih yang terasa semakin menekan. Di dalam dadanya, ada rasa hancur yang begitu sunyi, seperti kaca pecah yang jatuh tanpa suara. Malam itu, Sari tidak tidur. Ia memandangi ponselnya, menunggu pesan atau penjelasan yang tak kunjung datang. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat. Dalam keheningan itu, ia mulai memahami bahwa kepercayaan yang ia jaga bertahun-tahun telah diinjak tanpa rasa bersalah. Pagi harinya, Sari tetap berangkat kerja seperti biasa. Wajahnya tenang, langkahnya stabil. Tak seorang pun tahu bahwa dunia di dalam dirinya sedang runtuh. Ia bekerja dengan fokus yang dingin, seolah kesedihan telah berubah menjadi lapisan pelindung yang membuatnya kebal dari rasa sakit. Di sela kesibukan itu, sesuatu dalam diri Sari berubah. Diamnya bukan lagi sekadar kesabaran, melainkan awal dari kesadaran. Ia berhenti berharap pada penjelasan, berhenti menunggu kejujuran. Dalam hati, sebuah keputusan mulai terbentuk perlahan, matang, dan berbahaya. Tahun ke-9 itu menjadi titik balik hidupnya. Bukan karena pengkhianatan semata, melainkan karena Sari akhirnya menyadari satu hal penting, cinta yang ia perjuangkan sendirian telah berakhir. Dan dari reruntuhan itulah, sebuah rencana mulai lahir, tenang namun mematikan. Setelah kebenaran itu menggantung di udara tanpa penjelasan, Sari memilih diam sebagai tameng terakhirnya. Ia tidak lagi menghubungi suaminya, tidak juga membalas pesan-pesan yang mencoba mengaburkan kenyataan. Diamnya bukan tanda kalah, melainkan cara bertahan agar hatinya tidak runtuh seketika. Di kamar sempitnya, Sari duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan cahaya kota Taiwan. Air matanya jatuh perlahan, tanpa isak, tanpa suara. Ia menangis dengan cara yang paling sunyi, seolah takut dunia tahu bahwa ia sedang patah di dalam. Yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan kesadaran bahwa selama ini ia berjuang sendirian. Setiap lembur, setiap sakit yang ia tahan, setiap rindu yang ia telan, semuanya tidak pernah benar-benar dihargai. Kenangan manis berubah menjadi potongan-potongan pahit yang terus menghantam pikirannya. Namun di tengah kesedihan itu, Sari menolak untuk tenggelam. Ia membersihkan wajahnya,
menatap bayangan dirinya di cermin, dan untuk pertama kalinya melihat perempuan yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. Luka di matanya tidak memadamkan sinar tekad yang perlahan tumbuh. Hari-hari berikutnya dijalani dengan ketenangan yang mencurigakan. Sari bekerja seperti biasa, bahkan lebih fokus dari sebelumnya. Tak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya kini disertai perhitungan, bahwa setiap detik ia gunakan untuk menata ulang hidupnya dari awal. Ia berhenti mengirim uang. Keputusan itu diambil tanpa drama, tanpa pemberitahuan. Baginya, kebenaran sudah cukup jelas tanpa perlu konfrontasi. Keheningan menjadi bahasa yang ia pilih, karena di sanalah ia menemukan kendali atas dirinya sendiri. Di malam-malam sepi, Sari mulai menulis. Bukan surat untuk suaminya, melainkan catatan untuk dirinya sendiri, tentang apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan, dan apa yang tidak akan ia biarkan terjadi lagi. Setiap kata yang tertulis adalah langkah kecil menuju kebebasan batin. Air mata Sari terus mengalir, namun tidak lagi melemahkan. Ia menangis bukan karena ingin dikasihani, melainkan karena sedang melepaskan. Dalam diam dan luka yang ia peluk sendiri, Sari mulai bangkit, menyiapkan diri untuk langkah berikutnya, langkah yang akan mengubah segalanya. Keheningan yang Sari ciptakan perlahan berubah menjadi ruang berpikir yang jernih. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi berharap pada kejujuran yang tak kunjung datang. Di balik wajahnya yang tenang, pikirannya bekerja tanpa henti, menyusun potongan-potongan kenyataan menjadi satu garis keputusan yang tegas. Sari mulai menata ulang hidupnya dengan rapi dan dingin. Ia memeriksa kembali seluruh tabungannya, memastikan setiap angka berada di bawah kendalinya. Uang yang selama ini ia titipkan dengan penuh kepercayaan kini menjadi bukti nyata jerih payahnya sendiri. 10 miliar rupiah bukan sekadar angka, itu adalah harga dari 9 tahun hidup yang ia korbankan. Di sela jam istirahat, Sari mengajukan cuti. Alasannya sederhana, ingin pulang menengok keluarga. Tak ada satupun rekan kerja yang curiga, karena senyumnya tetap sama, sopan dan tenang. Hanya Sari yang tahu bahwa kepulangan itu bukan sekadar kunjungan, melainkan langkah awal untuk menutup satu bab kelam dalam hidupnya. Malam-malamnya kini diisi dengan perencanaan. Ia membayangkan setiap kemungkinan, setiap reaksi, setiap kata yang mungkin terucap. Ia tidak ingin pulang sebagai perempuan yang terluka, melainkan sebagai pemilik kebenaran. Diam-diam, keberaniannya tumbuh, menggeser rasa takut yang dulu mendominasi. Sari tidak memberi kabar kepada suaminya tentang rencana kepulangannya. Ia ingin melihat semuanya apa adanya, tanpa sandiwara, tanpa persiapan palsu. Baginya, kejutan bukanlah bentuk balas dendam, melainkan cara untuk menghadapi kenyataan tanpa topeng. Di sudut kamarnya, Sari menatap koper kosong yang segera akan ia isi. Setiap lipatan pakaian yang ia masukkan terasa seperti simbol pelepasan. Ia meninggalkan bukan hanya Taiwan, tetapi juga versi dirinya yang dulu terlalu percaya. Tangannya tak lagi gemetar, hatinya sudah bersiap. Sesekali, keraguan mencoba menyusup. Bagaimana jika semua itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika ia salah? Namun bayangan pesan-pesan yang ia terima, perubahan sikap suaminya, dan keheningan yang menyakitkan kembali menegaskan langkahnya. Sari memilih percaya pada intuisi yang selama ini ia abaikan. Di balik kesunyiannya, sebuah badai sedang disiapkan. Bukan badai yang menghancurkan dengan amarah, melainkan badai yang membersihkan dengan kebenaran. Sari tahu, begitu ia melangkah pulang, hidupnya tak akan pernah sama. Dan kali ini, ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di ujung perjalanan. Pesawat yang membawa Sari mendarat di tanah air pada dini hari, ketika langit masih gelap dan bandara terasa lengang. Ia melangkah keluar dengan koper di tangannya dan dada yang berdebar tak beraturan. Kepulangan yang dulu selalu ia bayangkan penuh pelukan dan air mata bahagia kini terasa seperti berjalan menuju ruang pengadilan, sunyi dan menegangkan. Udara Indonesia menyentuh kulitnya dengan hangat yang asing. Aroma tanah, suara bahasa yang akrab, semuanya seharusnya menenangkan. Namun hati Sari justru semakin berat. Tidak ada pesan dari suaminya, tidak ada pertanyaan tentang kepulangannya. Keheningan itu menjadi pertanda yang semakin menguatkan dugaan terburuknya. Perjalanan menuju desa ia tempuh sendirian. Dari balik jendela mobil, ia melihat perubahan, bangunan baru, jalan yang lebih ramai, kehidupan yang terus berjalan tanpa menunggunya. Sari tersenyum tipis, menyadari bahwa selama ini ia berhenti hidup demi orang-orang yang mungkin tak pernah benar-benar menunggunya pulang. Ketika mobil berhenti di depan rumah,
jantungnya terasa seperti dihantam keras. Rumah itu berdiri megah, jauh berbeda dari yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Catnya masih baru, pagar besinya kokoh. Rumah impiannya telah menjadi nyata, namun perasaan asing justru menyergapnya. Sari turun, perlahan, menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini rumah dari keringatnya, dari sakit punggungnya, dari rindu yang ia telan setiap malam. Namun langkahnya tertahan saat mendengar suara tawa dari dalam, suara perempuan yang sama sekali tak ia kenal. Pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu Sari melihat bayangan suaminya, bersama seorang perempuan lain. Mereka terlihat akrab, santai, seolah rumah itu memang milik mereka berdua. Sari berdiri terpaku, dunia seakan berhenti berputar. Kebenaran itu kini berdiri tepat di hadapannya, tanpa perlu penjelasan apapun. Tak ada sambutan, tak ada keterkejutan. Sari tidak langsung masuk, tidak pula mengetuk pintu. Ia memilih mundur selangkah, menarik napas panjang, menahan gejolak yang hampir meledak. Dadanya terasa perih, tetapi pikirannya justru semakin dingin. Di detik itulah Sari benar-benar mengerti arti pengkhianatan. Bukan dari kata-kata orang lain, melainkan dari pemandangan yang tak terbantahkan. Kepulangannya memang tak disambut, namun justru dari ketidaksambutan itulah, kekuatan terbesarnya mulai bangkit, siap mengubah arah hidupnya selamanya. Sari tidak langsung masuk ke rumah itu. Ia berdiri cukup lama di luar pagar, menatap bangunan yang seharusnya menjadi tempat pulangnya. Setiap sudutnya terasa asing, seolah rumah itu menolak kehadirannya. Hatinya bergetar, bukan karena rindu, melainkan karena perasaan dirampas dari sesuatu yang ia bangun dengan seluruh hidupnya. Perlahan, Sari melangkah masuk. Suara langkahnya terdengar jelas di lantai, membuat tawa di dalam rumah terhenti seketika. Suaminya menoleh, wajahnya pucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. Perempuan di sampingnya tampak terkejut, matanya meneliti Sari dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan penuh tanya. Tak ada sapaan hangat, tak ada kata, "Selamat datang." Yang ada hanya keheningan canggung yang menggantung di udara. Sari menatap mereka berdua dengan sorot mata yang sulit dibaca, bukan penuh amarah, melainkan kecewa yang terlalu dalam untuk diluapkan dengan teriakan. Ia melangkah lebih jauh, menyentuh dinding, meja, dan kursi yang terlihat baru. Semua itu terasa seperti barang pameran yang dibeli dari uangnya sendiri. Setiap sentuhan mengingatkannya pada malam-malam panjang di Taiwan, pada tubuh yang lelah dan air mata yang jatuh dalam kesendirian. Perempuan itu akhirnya bersuara, memperkenalkan diri sebagai istri sah suaminya. Kata "istri" itu menghantam Sari lebih keras dari tamparan manapun. Namun Sari hanya mengangguk pelan, seolah sedang mendengar sesuatu yang sudah lama ia ketahui, meski kenyataannya tetap menyakitkan. Suaminya mencoba bicara, suaranya terbata-bata, penuh alasan yang terdengar kosong. Ia berbicara tentang kebutuhan, tentang kesepian, tentang keadaan yang memaksanya. Sari mendengarkan tanpa menyela, karena di matanya, semua penjelasan itu tak lagi berarti. Di dalam dadanya, api mulai menyala. Bukan api yang membakar dengan emosi, melainkan api yang memberi terang. Untuk pertama kalinya, Sari melihat posisinya dengan jelas, ia bukan tamu di rumah itu, melainkan pemilik yang dikhianati. Ia menoleh sekali lagi ke seluruh ruangan, menghafal setiap detail. Rumah itu bukan lagi simbol cinta dan pengorbanan, melainkan bukti nyata dari pengkhianatan. Sari menarik napas panjang, menegakkan bahu, dan dalam hatinya berjanji, rumah ini akan menjadi saksi, bukan hanya luka, tetapi juga keadilan yang akan ia tegakkan dengan tangannya sendiri. Udara di dalam rumah terasa menyesakkan, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan kebohongan yang telah lama berdiam. Sari berdiri tegak di tengah ruang tamu, matanya menyapu wajah suaminya dan perempuan itu bergantian. Ada getaran halus di rahangnya, tanda bahwa kesabaran yang selama ini ia rawat mulai runtuh, retak demi retak. Ia tertawa, pelan, tawa yang tidak membawa kegembiraan apapun. Suaranya tenang, namun mengandung kepedihan yang dalam. Dengan nada yang datar, Sari mulai berbicara, mengingatkan suaminya tentang tahun-tahun yang ia habiskan di negeri orang, tentang tubuhnya yang lelah, tentang rindu yang ia kubur setiap malam demi rumah yang kini ditempati orang lain. Kata-katanya mengalir seperti pisau yang tajam namun terkontrol. Ia menyebutkan jumlah transfer, tanggal, dan bukti-bukti yang tersimpan rapi di ponselnya. Setiap detail membuat wajah suaminya semakin pucat. Tak ada lagi alasan yang bisa ia rangkai,
karena kebenaran berdiri telanjang di hadapan mereka. Perempuan itu terdiam, sorot matanya berubah. Ia mulai menyadari bahwa rumah, kenyamanan, dan kehidupan yang ia nikmati berdiri di atas pengkhianatan. Sari menoleh kepadanya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan iba yang dingin, iba pada perempuan yang tak tahu bahwa ia hanyalah bagian dari kebohongan yang lebih besar. Amarah Sari akhirnya menemukan bentuknya. Bukan teriakan, bukan makian, melainkan keputusan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa semua yang ada di rumah itu adalah hasil jerih payahnya. Suaranya mantap, seolah setiap kata telah ia latih berulang kali dalam kesunyian. Suaminya mencoba mendekat, meraih tangannya, memohon kesempatan. Sari menarik tangannya perlahan, menatap lelaki itu dengan mata yang tak lagi menyimpan cinta. Di sana hanya ada kelelahan dan kejelasan, bahwa ia tak akan kembali menjadi perempuan yang mudah dibohongi. Tangis pecah, bukan dari Sari, melainkan dari mereka yang kini kehilangan pijakan. Sari justru merasa dadanya ringan, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Amarahnya tidak membakar, melainkan membersihkan, menyisakan ruang untuk keberanian yang baru. Di ujung percakapan itu, Sari mengucapkan satu kalimat yang menutup segalanya, ia akan mengambil kembali kendali atas hidup dan hartanya. Rumah itu akan kembali menjadi miliknya, bukan sebagai simbol cinta, melainkan sebagai saksi bahwa kesabaran yang dikhianati bisa berubah menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Keesokan paginya, Sari bangun dengan perasaan yang asing, tenang, namun dingin. Tidak ada lagi gelombang emosi yang semalam menghantam dadanya. Yang tersisa hanyalah tekad. Ia duduk di ruang tamu rumah itu, rumah yang semalam membuat hatinya robek, sambil menunggu matahari naik perlahan, seolah memberi waktu bagi kebenaran untuk berdiri sepenuhnya. Ia meminta suaminya duduk berhadapan dengannya. Nada suaranya tidak tinggi, bahkan nyaris datar, namun justru itu yang membuat suasana semakin menegangkan. Dari tasnya, Sari mengeluarkan berkas-berkas yang selama ini ia simpan rapi, bukti transfer, catatan tabungan, dan dokumen kepemilikan. Setiap lembar kertas terasa lebih tajam dari kata-kata. Dengan perlahan namun pasti, Sari menjelaskan semuanya. Bahwa uang yang membangun rumah ini berasal dari keringatnya sendiri. Bahwa rekening-rekening itu atas namanya. Bahwa semua yang selama ini dianggap milik bersama, sejatinya berdiri di atas pengorbanan satu pihak saja. Suaminya terdiam, tak lagi berani menatap mata Sari. Istri barunya mulai gelisah. Wajahnya yang semula penuh percaya diri berubah menjadi pucat. Ia menyela, bertanya dengan suara bergetar, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sari menoleh kepadanya dan menjawab dengan jujur, tanpa menghina, tanpa merendahkan, justru itulah yang paling menyakitkan. Berita itu menyebar cepat. Keluarga, tetangga, dan orang-orang yang dulu memuji keberhasilan sang suami mulai berdatangan. Di hadapan mereka semua, Sari berdiri sebagai perempuan yang selama ini tersembunyi di balik jarak dan kesunyian. Kini ia hadir membawa kebenaran yang tak bisa lagi diputarbalikkan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya fakta yang berbicara, dan fakta itu menjatuhkan topeng yang selama ini dikenakan suaminya. Lelaki yang dianggap berhasil itu ternyata hanya berdiri di atas bahu istrinya yang jauh di negeri orang. Sari merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keadilan. Bukan karena orang-orang berpihak padanya, melainkan karena ia akhirnya berdiri di pihak dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa bersalah atas keberhasilannya. Di akhir hari itu, Sari menatap rumahnya sekali lagi. Bukan dengan duka seperti kemarin, melainkan dengan kesadaran penuh. Kebenaran telah terungkap, dan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dari titik inilah, Sari tahu, akhir dari pernikahannya sudah dekat, dan awal dari hidup barunya pun semakin nyata. Keputusan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari malam-malam panjang, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dan dari kebenaran yang akhirnya berdiri telanjang di hadapan semua orang. Pagi itu, Sari duduk sendiri di teras rumah, menatap halaman yang dulu ia bayangkan akan dipenuhi tawa keluarga. Kini, halaman itu terasa sunyi, namun justru di sanalah hatinya menemukan keteguhan. Ia memanggil suaminya dan menyampaikan niatnya dengan suara yang tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya satu kalimat yang diucapkan dengan keyakinan penuh, ia ingin bercerai. Kata itu melayang di udara, berat namun pasti, mengakhiri harapan yang sebenarnya telah lama mati. Suaminya terkejut,
Meski jauh di dalam dirinya ia tahu momen ini tak terhindarkan. Ia mencoba membela diri, mengulang alasan-alasan lama, menyinggung masa lalu dan kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Namun Sari tidak lagi goyah. Kenangan tidak cukup kuat untuk menutup luka pengkhianatan yang disengaja. Proses perceraian berjalan tanpa keributan besar, tetapi syarat emosi. Di ruang yang dingin dan formal, Sari menandatangani berkas-berkas dengan tangan yang mantap. Setiap goresan pena terasa seperti melepas satu ikatan yang selama ini membelenggu hidupnya. Tidak ada air mata yang jatuh, ia sudah menangis cukup lama sebelumnya. Orang-orang berbisik, sebagian menyayangkan keputusannya, sebagian lagi diam-diam mengaguminya. Namun pendapat orang lain tidak lagi penting bagi Sari. Ia tidak bercerai untuk membuktikan apapun kepada dunia, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehidupan yang penuh kebohongan. Saat putusan itu resmi, Sari merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Ada ruang kosong di dadanya, tetapi bukan kehampaan, melainkan ruang baru untuk bernapas. Ia tidak merasa kalah, tidak pula merasa gagal. Justru sebaliknya, ia merasa telah memenangkan kembali dirinya sendiri. Suaminya kini berdiri di hadapannya sebagai orang asing. Tidak ada lagi hak, tidak ada lagi ikatan. Sari menatap lelaki itu sekali terakhir, bukan dengan benci, melainkan dengan penerimaan. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali, dan melepaskan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Hari itu, Sari pulang ke kamar lamanya dan menutup pintu perlahan. Ia berdiri di tengah ruangan, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Perceraian itu tidak menghancurkannya, justru membebaskannya. Tanpa penyesalan, tanpa keraguan, Sari melangkah menuju hidup yang sepenuhnya ia miliki sendiri. Setelah perceraian itu resmi, rumah tersebut berubah menjadi medan sunyi yang penuh gema kenangan. Sari berjalan menyusuri setiap sudutnya dengan langkah perlahan, bukan untuk mengenang cinta lama, melainkan untuk memastikan batas yang kini harus ditegakkan. Rumah ini bukan lagi tempat kompromi, ia adalah ruang yang harus ia lindungi. Sari memanggil mantan suaminya dan menyampaikan satu keputusan terakhir. Suaranya tetap tenang, namun tak menyisakan celah untuk ditawar. Ia meminta lelaki itu pergi dari rumah tersebut. Tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya, hanya ketegasan seorang perempuan yang telah terlalu lama mengalah. Mantan suaminya terpaku, seolah baru menyadari kenyataan pahit yang menimpanya. Ia mencoba menunda, meminta waktu, mengingatkan bahwa ia tak memiliki tempat lain untuk pulang. Kata-kata itu terdengar ironis di telinga Sari, dulu, dialah yang tak pernah punya tempat untuk bersandar selain harapan. Dengan berat hati, Sari memberikan batas waktu yang jelas. Ia tidak berniat mengusir dengan kejam, namun juga tidak akan membiarkan dirinya kembali terperangkap dalam rasa iba yang keliru. Kebaikan, ia belajar, tidak boleh mengorbankan harga diri. Perempuan yang semula tinggal bersama mantan suaminya mulai gelisah. Ia menyadari bahwa kenyamanan yang ia nikmati bukanlah miliknya. Tatapannya pada Sari dipenuhi kecemasan, karena kini masa depannya bergantung pada lelaki yang ternyata tak memiliki apa-apa. Hari itu, satu persatu barang dikemas. Suasana rumah dipenuhi keheningan yang berat, hanya diselingi suara gesekan koper dan helaan napas panjang. Sari berdiri menyaksikan semuanya tanpa ekspresi, bukan karena tak peduli, melainkan karena hatinya telah lelah untuk terluka lagi. Ketika pintu akhirnya tertutup di belakang mereka, Sari merasakan campuran perasaan yang sulit diuraikan. Ada kesedihan yang samar, namun lebih besar adalah rasa lega. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi, dan kesunyian itu terasa damai. Malamnya, Sari duduk di ruang tamu sendirian, menatap lampu yang redup. Ia tidak merasa kejam, ia merasa adil. Pengusiran itu memang menyakitkan, tetapi bukan bagi dirinya. Luka itu adalah bagian dari konsekuensi, bukan balas dendam. Di dalam keheningan rumah yang kini sepenuhnya menjadi miliknya, Sari menutup mata dan menarik napas panjang. Ia tahu, bab ini adalah akhir dari keterikatannya dengan masa lalu. Dan di balik rasa perih yang ditinggalkan, sebuah kehidupan baru tengah menunggu untuk ia jalani dengan kepala tegak. Kepergian dari rumah itu bukan hanya meninggalkan koper dan langkah gontai, tetapi juga membuka mata perempuan yang selama ini berdiri di sisi mantan suami Sari. Ia mulai merasakan dinginnya kenyataan saat tidak ada lagi atap megah, tidak ada lagi kenyamanan yang dulu ia kira akan abadi. Lelaki yang ia pilih ternyata rapuh, berdiri di atas kebohongan yang runtuh seketika. Hari-hari pertama mereka jalani dengan wajah penuh kecanggungan.
Mantan suami Sari mencoba meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ia hanya butuh waktu. Namun kata-kata itu terdengar kosong, karena ia tak punya pekerjaan tetap, tak punya rumah, bahkan tak punya tabungan. Semua janji berubah menjadi beban. Perempuan itu mulai menuntut. Ia mempertanyakan masa depan, mempertanyakan rencana, mempertanyakan keputusan yang telah ia ambil. Setiap pertanyaan adalah tekanan yang tak sanggup dijawab lelaki itu. Kepercayaan yang dulu tumbuh di atas kemewahan kini retak oleh realita yang kejam. Pertengkaran menjadi hal yang tak terhindarkan. Suara-suara tinggi menggantikan bisikan mesra. Mantan suami Sari kehilangan wibawa, kehilangan peran sebagai lelaki yang diandalkan. Ia bukan lagi sosok yang menjanjikan keamanan, melainkan masalah yang harus dihadapi setiap hari. Perempuan itu mulai membandingkan. Ia mengingat Sari, perempuan yang diam, jauh, namun mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Untuk pertama kalinya, rasa iri bercampur penyesalan muncul di hatinya. Ia sadar, ia tidak merebut cinta, melainkan menumpang hidup dari pengorbanan orang lain. Keputusan itu akhirnya diambil dengan dingin. Perempuan tersebut mengajukan perceraian tanpa banyak air mata. Baginya, cinta tanpa jaminan hidup hanyalah ilusi yang melelahkan. Ia memilih pergi, meninggalkan lelaki itu di titik terendah hidupnya. Mantan suami Sari kini benar-benar sendiri. Tak ada lagi dua perempuan yang ia banggakan, tak ada lagi tempat bersandar. Dunia yang dulu terasa mudah kini berubah menjadi lorong sempit tanpa cahaya. Setiap langkah terasa berat, setiap hari terasa panjang. Kabar perceraian itu sampai ke telinga Sari dengan cepat. Ia mendengarnya tanpa ekspresi, tanpa kepuasan berlebihan. Ia tidak merasa menang, ia hanya melihat hukum kehidupan bekerja dengan caranya sendiri. Cinta palsu memang tak pernah bertahan lama, dan saat runtuh, ia meninggalkan pelajaran yang tak bisa dihindari. Di kejauhan, Sari melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu, apa yang runtuh bukan tanggung jawabnya. Ia telah memilih jalan kejujuran, dan sisanya biarlah menjadi urusan karma yang berjalan tanpa suara. Hari-hari mantan suami Sari berubah menjadi rangkaian pagi yang dingin dan malam yang tak bersahabat. Tanpa rumah, tanpa pasangan, dan tanpa penghasilan tetap, ia terlempar ke sisi kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kota yang dulu ia nikmati dari balik kenyamanan kini menjadi labirin keras yang tak memberinya belas kasihan. Awalnya ia menumpang di rumah kenalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan janji-janji yang tak pernah bisa ia tepati. Wajahnya menua cepat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus oleh kecemasan. Setiap pintu yang tertutup di hadapannya seakan mengingatkan bahwa ia telah menghabiskan semua jembatan yang dulu bisa ia lewati. Uang terakhir habis untuk makan seadanya. Ponselnya mati, koneksi dengan dunia lama terputus. Ia mulai tidur di emperan toko, beralas kardus, berselimutkan malam yang basah oleh embun. Dalam keheningan itu, ia baru merasakan apa artinya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Setiap kali melihat rumah-rumah dengan lampu menyala hangat, pikirannya kembali pada Sari. Pada perempuan yang dulu ia anggap akan selalu ada, selalu memberi, selalu mengalah. Penyesalan datang terlambat, menekan dadanya dengan rasa bersalah yang tak bisa ditebus oleh permintaan maaf. Orang-orang yang dulu memujinya kini tak mengenalinya. Ia menjadi sosok yang dilewati tanpa pandang, bagian dari kerumunan yang tak terlihat. Harga diri yang dulu ia banggakan luruh bersama debu jalanan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia pakai untuk bertahan. Karma itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau hukuman keras. Ia hadir perlahan, konsisten, dan tak terelakkan. Setiap malam lapar, setiap pagi yang tanpa tujuan, adalah pelajaran yang ditulis tanpa tinta, namun membekas lebih dalam dari kata-kata. Di tempat lain, Sari mendengar kabar tentang keadaan mantan suaminya. Ia terdiam sejenak, bukan karena iba, melainkan karena kesadaran. Hidup telah memilih jalannya sendiri, dan ia tak perlu ikut campur. Ia telah menutup pintu itu dengan keputusan yang benar. Karma memang tidak memiliki tangan, tetapi ia tahu kemana harus melangkah. Dan ketika ia bekerja, tak ada yang bisa menghindar. Sari melanjutkan hidupnya dengan langkah ringan, sementara di sudut kota yang sunyi, seorang lelaki belajar dengan cara paling pahit bahwa pengkhianatan selalu menagih harga, cepat atau lambat. Keputusan untuk kembali ke Taiwan diambil Sari tanpa ragu. Setelah semua yang terjadi, Indonesia menyisakan terlalu banyak gema masa lalu yang tak ingin ia dengar terlalu lama. Ia memilih pergi bukan untuk lari,
melainkan untuk menutup lingkaran perjuangan yang pernah ia mulai dengan penuh pengorbanan. Bandara kembali menjadi saksi langkahnya, namun kali ini berbeda. Jika dulu ia berangkat dengan hati gemetar dan harapan rapuh, kini ia melangkah dengan kepala tegak. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi berdarah. Rasa sakit itu telah berubah menjadi bekas, pengingat bahwa ia pernah jatuh dan berhasil bangkit. Setibanya di Taiwan, rutinitas lama menyambutnya. Lorong-lorong kerja yang dulu terasa menyesakkan kini tampak familiar, bahkan menenangkan. Sari kembali mengenakan seragamnya, kembali menjalani jam-jam panjang, namun ada perbedaan besar, ia bekerja dengan hati yang bebas, tanpa beban pengkhianatan yang menggantung. Rekan-rekannya melihat perubahan itu. Sari menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat. Ia tidak lagi memaksakan senyum, karena ketenangan itu kini nyata. Di sela istirahat, ia sering menatap langit Taiwan yang kelabu, menyadari bahwa di tempat inilah ia ditempa menjadi dirinya yang sekarang. Setiap gaji yang diterima tak lagi ia kirimkan kepada siapapun. Uang itu kini murni untuk masa depannya sendiri. Sari menyusun rencana dengan cermat, investasi, tabungan, dan mimpi-mimpi baru yang dulu tak pernah ia berani pikirkan. Hidupnya tak lagi tentang memberi, melainkan tentang menjaga. Malam-malamnya kini lebih sunyi, namun tidak menyakitkan. Ia tidur dengan perasaan utuh, tanpa rasa curiga, tanpa ketakutan akan dikhianati. Sesekali, kenangan lama mencoba muncul, tetapi Sari membiarkannya lewat tanpa singgah. Ia telah memaafkan, bukan untuk orang lain, melainkan untuk ketenangan dirinya sendiri. Kontrak kerjanya perlahan mendekati akhir. Setiap hari yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju kebebasan. Sari bekerja dengan disiplin yang sama seperti dulu, namun kali ini ia tahu dengan pasti untuk apa dan untuk siapa semua itu dilakukan. Di negeri orang itulah, Sari menyadari bahwa luka terdalamnya telah sembuh. Tidak hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Ia telah menutup masa lalu dengan tuntas, dan ketika waktunya tiba untuk pulang, ia tahu dirinya akan kembali bukan sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Hari terakhir kontrak kerja itu tiba dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sari berdiri di depan jendela kamarnya di Taiwan, menatap kota yang selama bertahun-tahun menjadi saksi keringat, air mata, dan kebangkitannya. Tidak ada lagi hitungan lembur, tidak ada lagi kalender yang ia coret dengan sabar. Perjuangannya di negeri orang telah selesai. Ia mengemas koper dengan tenang, melipat pakaian tanpa tergesa. Setiap benda yang ia masukkan terasa seperti simbol penutupan sebuah fase hidup. Tidak ada lagi rasa berat seperti saat keberangkatan pertama dulu. Yang ada hanya kelegaan dan keyakinan bahwa ia pulang membawa dirinya yang utuh. Di bandara, Sari duduk menunggu panggilan boarding dengan senyum tipis. Tangannya menggenggam paspor dan tiket pulang, bukan sebagai buruh migran yang penuh kecemasan, melainkan sebagai perempuan merdeka dengan masa depan yang telah ia amankan sendiri. Angka tabungannya kini bukan sekadar nominal besar, melainkan bukti keteguhan yang tak bisa dibantah siapapun. Pesawat lepas landas, dan Sari menutup mata sejenak. Ia teringat perjalanan panjangnya, kepergian yang penuh harap, pengkhianatan yang mematahkan, dan keberanian yang membangkitkan. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang telah selesai ia hadapi dengan mata terbuka. Setibanya di Indonesia, udara hangat menyambutnya dengan cara yang berbeda. Kali ini, ia tidak merasa asing di tanah kelahirannya. Ia melangkah keluar bandara dengan dada lapang, tanpa takut, tanpa ragu. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengejarnya. Sari kembali ke rumahnya, rumah yang kini benar-benar mencerminkan dirinya. Ia membuka pintu, menghirup aroma ruang yang sunyi namun damai. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada kebohongan yang bersembunyi di sudut-sudutnya. Hanya ketenangan yang selama ini ia cari. Malam itu, Sari duduk di teras, menatap langit yang sama seperti bertahun-tahun lalu saat ia pergi. Bedanya, kini ia tidak lagi berdoa untuk bertahan, melainkan bersyukur karena telah melewati segalanya. Ia sadar, kemenangan sejatinya bukan pada harta yang ia bawa pulang, melainkan pada dirinya yang tidak hancur oleh pengkhianatan. Kepulangan itu bukan sekadar akhir kontrak kerja, melainkan penegasan bahwa Sari telah menang. Ia menang atas rasa takut, atas luka, dan atas masa lalu yang mencoba menjatuhkannya. Dan dengan langkah yang mantap, ia siap membuka bab terakhir hidupnya, tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan ketenangan yang layak ia miliki.
Pagi pertama dalam hidup barunya datang dengan cahaya matahari yang lembut menembus jendela. Sari terbangun tanpa alarm, tanpa kewajiban mengejar waktu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya berbaring sejenak, menikmati hening yang tidak menakutkan. Kesunyian itu bukan lagi tanda kesepian, melainkan bukti kebebasan. Hari-harinya kini berjalan dengan ritme yang ia pilih sendiri. Sari mengelola tabungannya dengan bijak, membuka usaha kecil yang sejak lama hanya menjadi angan. Ia tidak terburu-buru mengejar apapun. Baginya, ketenangan adalah kemewahan tertinggi yang tak bisa dibeli oleh siapapun, ia harus diperjuangkan, dan ia telah membayarnya lunas dengan hidupnya sendiri. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu. Sari menjadi sosok yang hangat namun tegas, ramah namun tak mudah digoyahkan. Ia tidak lagi menjelaskan masa lalunya kecuali jika diminta. Baginya, cerita hidup tidak untuk dipamerkan, melainkan untuk dijadikan pelajaran yang diam-diam menguatkan. Sesekali, kabar tentang mantan suaminya masih terdengar samar, seperti gema yang datang dari kejauhan. Namun kini, kabar itu tak lagi menyentuh hatinya. Tidak ada amarah, tidak pula kepuasan. Sari telah sampai pada tahap di mana masa lalu kehilangan kuasanya untuk melukai. Di sore hari, ia sering duduk di halaman rumah, menyeruput teh hangat sambil memandangi langit. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk gemerlap atau cinta baru. Terkadang, kebahagiaan adalah ketika hati tidak lagi waspada, ketika tidur tidak lagi dibayangi ketakutan. Sari belajar mencintai dirinya dengan cara yang sederhana. Ia merawat tubuhnya, mendengarkan kebutuhannya, dan menghargai batasannya sendiri. Ia tidak menutup diri dari kemungkinan cinta, tetapi juga tidak mencarinya dengan luka yang belum sembuh. Jika kelak cinta datang, ia ingin menyambutnya sebagai perempuan utuh, bukan sebagai seseorang yang ingin diselamatkan. Di dalam hatinya, Sari tahu satu hal dengan pasti, semua yang ia lalui tidak sia-sia. Penderitaan telah membentuknya, pengkhianatan telah mengajarkannya, dan kesabaran telah menyelamatkannya. Ia tidak menjadi keras, ia menjadi kuat, dan itu jauh lebih berharga. Hidupnya kini tenang, bahagia, dan penuh kendali. Sari menatap masa depan tanpa rasa takut, tanpa beban masa lalu. Ia telah menutup seluruh bab lama dengan tuntas. Dan di halaman baru kehidupannya, ia menulis satu kalimat sederhana namun bermakna, "Aku selamat, aku utuh, dan aku bahagia."